Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kita semuanya. Adik-adik IPTS Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan. Tak terasa sudah memiliki adik-adik banyak di IPTS ini. Perkenalkan, nama saya Perkumpulan Siregar, Kepala Sekolah SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, yang dulu menimba ilmu juga sama dengan adik-adik di STKIP pada masa itu. Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan pada tahun 2006 masuknya, keluar 2010. Baik adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini Abang akan menjelaskan semuanya kepada kita bahwa adik-adik semuanya nanti mau melaksanakan pembekalan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Sebelum terjun ke sana, biasa kita dari dulu diadakan pembekalan. Mudah-mudahan adik-adik kami semuanya nanti lancar-lancar, sehat-sehat, dan memperoleh nilai yang memuaskan dari supervisor dan pamongnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada nanti yang mau bergabung di Nurul Ilmi, silahkan, kita akan rekomendasikan. Baik adik-adik semuanya yang saya cintai, di sini Abang akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran kita nanti, yang dimana ini akan kalian laksanakan di lapangan ketika praktek mengajar. Nah, untuk itu kepada adik-adik semuanya, sebelum kita membuat RPP masuk ke dalam kelas, alangkah lebih baiknya kita harus tahu apa aja perangkat pembelajaran itu di sekolah dasar. Nah, karena sekarang ini sudah digunakan kurikulum K13, berarti kita harus membuat perangkat pembelajaran dan penyajiannya nanti dalam bentuk kurikulum K13. Tidak lagi dengan KTSP seperti orang Abang dulu. Nah, di sini sebelum kita membuat perangkat pembelajaran itu, adik-adik harus tahu dulu yang namanya apa, kalender pendidikan, rincian minggu efektif, silabus, program tahunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang terakhir adalah baru rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini yang pertama ini Abang ambil contoh kalender pendidikan yang ada di Nurul Ilmi selama 1 semester. Nah, di sini sudah tertera. Perhatikan baik-baik kalender itu, mana tanggal merah, mana yang tidak tanggal merah, mana yang hari efektif tetapi tidak diefektifkan, dan mana hari efektif saja. Nah, kalau ada di sini tanda-tanda yang merah, otomatis sudah itu libur. Kalau ada tanggal yang hijau, biru, atau yang lainnya, itu berarti hari efektif tetapi tidak diefektifkan. Contohnya adalah ketika ada kunjungan pembelajaran keluar, atau ada ujian, atau ada kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang tidak belajar, tetapi itu dihitung sebagai hari efektif. Nah, untuk kalender pendidikan ini Abang buat selama 1 semester. Nah, setelah itu, setelah kalian perhatikan kalender pendidikan, berarti bisalah kalian merincikan dari kalender itu minggu efektif. Apa itu minggu efektif? Seperti yang Abang sampaikan tadi, adalah minggu yang dimana kita masuk ke dalam kelas atau tidak masuk ke dalam kelas tapi tidak diefektifkan. Mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itu harus kita hitung semuanya, berapa jumlah minggu efektifnya per bulan itu. Nah, jadi minggu efektif per bulan itu sudah kalian ketahui, barulah bisa kalian merincikan mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Kalau sudah tahu dia jumlah minggu efektifnya, otomatis nanti kalian harus sudah bisa menentukan hari efektif di jam yang kalian masuki. Nah, oke, adik-adik sudah paham dengan itu. Kalau sudah paham dengan kalender pendidikan, maka di sini Abang tampilkan silabus sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD. Kurikulum 2013, tematik terpadu kelas 6 semester 1. Nah, di sini Abang contohkan pelajaran kelas 6. Yang di kelas 6 kita sudah tematik juga. Silabus tematik kelas 6. Nah, untuk menyusun silabus ini, adik-adik juga harus tahu, satu tema itu, pembelajaran tematik itu berarti sudah merangkup banyak materi pelajaran atau mata pelajaran.
kadang ada berjumpa matematika, IPA, IPS, ada berjumpa IPS bahasa Indonesia sama yang lainnya, maka di situ tercakuplah dia dalam satu tema. Penyajian pun dalam satu tema, tidak lagi mandiri-mandiri matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan yang lain-lain. Nah, di sini dan harus adik-adik tahu juga, satu tema ingat ya, satu tema terdiri dari 4 subtema. Satu tema terdiri dari 4 subtema. Satu subtema itu terdiri dari 6 PB. PB itu pembelajaran. Satu PB terdiri dari satu penyajian, yaitu 1 hari. Tetapi satu tema itu terdiri dari 4 subtema. Satu subtema terdiri dari 6 PB. Berarti satu subtema itu harus kita selesaikan dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita selesaikan. Oke. Adik-adik semuanya harus sudah memahami itu apa beda tema, subtema dan PB. Nah, di sini di dalam K13 kita tidak menentukan lagi yang mana SK-nya, tetapi langsung dia kepada KD-nya. KD, satu KD itu di sini alokasinya ada abang buat alokasinya 24 JP. 24 JP itu adalah 24 jam pelajaran. Di dalam tematik penyajiannya biasanya 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, tergantung roster yang sudah kita susun atau disusun oleh sekolah itu. Nanti adik-adik kami harus semangat ya untuk melakukan pembelajarannya. Biasanya anak IPTS atau STKIP itu adalah paling jago dalam administrasi pembelajaran. Ini ada kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber-sumber belajarnya dari mana. Di sini perpelajarannya sudah ada. Dalam satu tema tadi ada terdiri kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan yang lain-lain. Nah, di sini sekilas abang sampaikan, bisa dilihat lagi. Nah, setelah itu jangan lupa setelah kita buat yang tadi program semester itu, program tahunannya juga harus ada. Dalam 1 tahun itu berapa minggu efektifnya, berapa hari efektifnya, balance gak dia antara gasal semester ganjil atau semester genapnya. Kalau balance, alhamdulillah, berarti nanti lancar-lancar sajalah untuk pembelajarannya. Jangan lupa nanti protanya disertakan dengan tema sama subtema. Ingat, kalau nanti bertugas di kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu dikatakan kelas bawah. Kalau bertugas nanti di kelas 4, 5, 6 itu adalah kelas atas. Jadi adik-adik semuanya, kalau dia kelas bawah, itu yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun adalah terdiri dari 8 tema. Tetapi kalau kelas atas 4, 5, 6 itu terdiri dari 9 tema. Di mana akan kita selesaikan di semester 1 itu 4 tema, di semester 2-nya lagi 4 tema lagi. Tapi kalau kelas atas semester 2-nya jadi 5 tema. Maka adik-adik harus paham nanti kalau dia kelas bawah, kelas atas harus sudah paham. Karena adik-adik kami nanti akan belajar atau mengajarnya itu di SD, karena kalian adalah PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah, untuk itu sudah tahu semuanya mengenai prosem, prota. Nah, dapatlah dia jumlah hari per harinya itu berapa hari menjelaskan untuk tema subtema 1. Contohnya tema 2 persatuan dan perbedaan. Subtemanya rukun dalam perbedaan. Ada 6 hari efektifnya. Dalam 1 minggu itu, kalau ada hari tidak efektif, maka kejar dia di hari Sabtu. Bikin tambahan atau yang lainnya. Tidak ada pembelajaran itu, tema ini diselesaikan dalam beberapa subtema. Atau lari waktunya, nanti hari efektifmu tidak akan terkejar. Nah, ini yang sangat perlu. Program semester yang abang maksud tadi. Ini harus kalian ketahui, tadi di kalender pendidikan sudah ada berapa hari efektif. Contoh, subtema 1 ada tumbuhan sahabatku. Itu tadi subtemanya. Nah, itu diselesaikan dalam 6 PB. Nah, di minggu keberapakah di bulan Juli kalian mempelajari itu tandai. Bisa diarsir, tanda sesuai dengan warna yang kita suka. Baik adik-adik semuanya,
Tadi sudah kita jelaskan mengenai kalender pendidikan, kota prosem, silabus, minggu efektif dan hari efektif. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya untuk menyusun RPP atau sudah menuntaskan suatu pembelajaran, yaitu dengan adanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kalian harus tahu dulu berapa KKM pelajaran yang harus kalian bawa nanti sama pamong kalian. Kalau sudah tahu berapa KKM-nya, otomatis kalian bisa nanti mengancang-ancang berapa nanti yang mau saya kerjakan, apa metodenya dan yang lain-lainnya. Nah, untuk membuat KKM kita harus tahu yang namanya 3 aspek ini. Yang pertama adalah kompleksitas. Ini adalah tingkat kesukaran suatu materi atau yang lainnya. Yang kedua adalah intake. Intake ini adalah cara pandang kita duluan. Selayang pandang kita sama anak-anak, perkenalan kita sama anak-anak, kita anggap mereka pintar dan materinya mudah, maka kita buat 90 atau sampai 100%. Yang ketiga adalah daya dukung. Daya dukung ini disiapkan siapa? Sekolah, diri sendiri, nah semuanya, diri sendiri dan sekolah. Terlebih-lebih kita sebagai guru mempersiapkannya dalam pembelajaran. Nah, adik-adik semuanya, untuk menyusun di sini Abang membuat mata pelajaran IPA di kelas 6 semester 1. Nah, jadi KKM-nya harus kita susun seperti ini. Kita ambil per KD. Kita ambil dulu KKM per KD. Tadi kan Abang bilang ada kompleksitas, ada intake, dan ada daya dukung. Kita ambil dulu KKM per KD. Setelah nanti ada per KD, kita ambil KKM per indikator. Baru muncullah dia, di sini ada KD dalam satu tema itu, muncullah dia kriteria ketuntasan minimal ilmu pengetahuan alam itu adalah 77. Dari mana itu? Dari jumlah nilai KKM per KD dibagi jumlah KD-nya sama dengan 77. Timbullah dia KKM. Itulah KKM di rapot. Udah paham adik-adik semuanya? Seterusnya barulah kita membuat RPP. Nah, RPP ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan nantinya. Tidak layak sebagai guru tidak punya RPP. Tidak layak seorang petani tidak punya cangkul seperti yang lainnya. Nah, tidak begitu juga dengan pembelajaran ini. Adik-adik semuanya, khususnya PGSD, tadi Abang sudah buat satu tema itu terdiri dari 4 subtema, terdiri dari 6 PB. Di sini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtemanya tumbuhan sahabatku. Itu subtema 1. Pelajaran yang terpadu di dalamnya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Baik, di sini harus kita jelaskan, bedakan antara RPP KTSP dengan RPP K13. Kita di sini menyusun K13. Kalian harus diajari mengenai K13 karena nanti kalian ditempatkan di sekolah-sekolah dasar yang sudah pembelajaran K13. Nah, di sini pertama ambil itu subtema, ambil temanya, ambil subtemanya, ambil PB-nya. Hari pertama kan ini, nah buatlah tujuan pembelajaran sesuai dengan tema itu. Setelah tujuan pembelajaran ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah rangsanglah anak itu kembali. Ajak dia untuk bisa ambil kesiapan dia untuk belajar. Di situ pendahuluan. Buat cerita-cerita, buat tepuk-tepuk karena di SD, buat yang lain-lainnya. Nah, baru masuklah setelah itu berkisar 10 sampai 5 sampai 10 menit lah ada doa ya. Jangan lupa ajak anak itu berdoa. Kembalikan dia kepada Sang Penciptanya. Serahkan semuanya sama Allah atau sama Tuhan kalau dia di sekolah yang tidak non-muslim. Nah, habis itu baru mainkan. Mainkan mainmu, mainkan peranmu, mainkan metodemu, mainkan semua apa yang kamu miliki untuk mencerdaskan anak bangsa ini, yaitu di kegiatan inti. Disinilah kamu menjelaskan semua ilmu-ilmu yang kamu miliki. Ingat, tidak perlu pintar untuk jadi guru itu. Tetapi jadi guru adalah sudah otomatis pintar. Pintar dalam segi apa? Tidak dalam segi menyampaikan, tidak dalam segi materi, tidak dalam segi yang lainnya juga. Tetapi guru itu adalah tuntutan atau modeling dari suatu siswa. Jadi di kegiatan inti inilah kamu semua babat semua pembelajaran itu. Masukkan, mengajarlah dari hati agar anak-anak menerimanya juga dengan hati. Nah, jadi semuanya babat di sana, apa yang kamu miliki, babat. Selesaikan semua di inti, baru di penutupan. Di penutupan ini sangatlah penting. Kembalikan lagi dia sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ajak lagi dia mempreview kembali
ajak lagi dia merangkum kembali, ajak lagi anak ini membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari, ulangi kembali materi-materi pelajaran yang sudah kita buat tadi dengan cara resumnya atau kesimpulannya untuk anak-anak. Dan ingatkan dia, besok pelajaran ini kalian harus mempersiapkan ini. Besok pelajaran ini kalian harus mempersiapkan ini. Disinilah dia tugas seorang guru itu. Selain mengajar, dia juga sebagai pendidik. Di sini mengarahkan. Di penutupan ini sangat penting sekali. Karena dia harus dikembalikan kepada yang sebenarnya. Terima kasih kepada semuanya adik-adik kami PGSD, IPTS, Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan kalian semua berjaya. Bangkitlah IPTS, mudah-mudahan IPTS maju, berkarya, dan menjadi diri sendiri. Salam kenal dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kedatangannya di Nurul Ilmi.